Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah seger habis upacara ya. Ya mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya hari ini. Baik. Saya ada tugas dari program calon guru penggerak untuk mewawancarai 2 orang kepala sekolah mengenai modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Baik. Ya. Jadi mohon maaf ya, mohon izin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Iya. Baiklah ya Bu, kita mulai saja. Yang pertama ya, selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu bagaimana Bu mengidentifikasinya? Baik, yang pertama mungkin saya mengidentifikasi masalah dulu ya, mengidentifikasi fakta yang ada. Kemudian siapa saja yang terlibat, misalnya di sini ada orang tua, siswa, kemudian guru ya. Selanjutnya mengenali permasalahannya. Oh iya, jadi mengidentifikasi lalu mengecek siapa saja yang terlibat dan juga permasalahannya seperti Ya, apa. baik. Ya. Nah selanjutnya ya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, mungkin tetap ya kita mengidentifikasi permasalahannya dulu, kemudian mencari alternatif atau solusi ya, kemudian nanti kita ambil solusi terbaik. Iya Bu. Selanjutnya Bu, bagaimanakah langkah-langkah atau prosedur yang Ibu biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Kalau saya sih selalu diskusi ya. Yang pertama diskusi dengan wakil kepala sekolah secara rutin, kemudian diskusi dulu dengan para ibu guru dan TU ya atau stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian mempertimbangkan segala hal seperti aturan ya, jangka panjangnya, kemudian jangka pendek, kemudian rasa keadilannya gitu. Ya, jadi langkah yang pertama itu bermusyawarah dengan semua stakeholder ya Bu. Kemudian juga memikirkan atau mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan, aturan dan yang lain-lain. Ya, baik jangka panjangnya atau jangka pendek. Ya. Gitu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita harus segera menentukan waktunya gitu ya, karena memang waktu itu harus segera gitu ya. Ya, jadi waktu yang mungkin harus pengambilan keputusan itu harus segera ditentukan ya. Betul. Ya, jadi tidak menunda-nunda permasalahan tidak. Ya Bu. Ya, terima kasih. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk menyelesaikan dilema etika ya, mungkin saya segera menyelesaikannya ya, karena memang tidak terjadwal gitu ya, tidak ada jadwal untuk kapan saya menyelesaikan masalah, jadi harus segera aja diselesaikan. Iya. Jadi dengan segera ya Bu, ya, tidak di saat kejadian tersebut. Iya. Kemudian ya Bu, apakah yang Ibu miliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sekali lagi saya tadi langsung menyelesaikannya di tempat ya, karena memang tidak terjadwal gitu ya. Jadi tidak ada jadwal khusus ya Bu, jadi situasional gitu ya Bu. Iya. Kemudian ya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya itu tadi ya, internal ya, itu mempermudah saya untuk mengambil keputusan karena kita sama-sama gitu ya. Kemudian saya juga punya mitra, nah pengawas pendamping itu sangat berpengaruh ya, bermanfaat buat kami, jadi itu mitra untuk sekolah. Nah itu mitra saya untuk mengambil keputusan. Di antaranya
di dalam ya internal ya, kemudian pengawas pendamping. Ya, jadi di dalam dari pihak internal dan Ya. kemudian ada dari pihak pengawas pendamping ya. Iya, betul sekali. Pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Mungkin bahwa pengambilan keputusan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebajikan dan harus dimusyawarahkan. Itu saja. Ya, jadi hal yang dipetik dari selama ini, pengambilan itu harus dimusyawarahkan dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya. Iya, iya, betul sekali. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf saya telah mengganggu waktu Ibu. Terima kasih, semoga wawancara ini sangat bermanfaat, bernilai bagi saya nanti sebagai tugas juga untuk calon guru. Amin ya rabbal alamin. Sukses terus. Miss Nina ya. Iya, thank you Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, terima kasih. Bagaimana Bu Nina? Alhamdulillah Ibu, baik. Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu diganggu waktunya sebentar. Saya ada tugas dari calon guru penggerak Ya. untuk di modul 3.1 Ya. tentang pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan, harus mewawancarai 2 kepala sekolah. Ya. Kebetulan Ibu di SMP 3 sebagai kepala sekolah, saya minta izin untuk memberikan beberapa pertanyaan. Silakan. Baik ya Bu, kita mulai saja ya. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menurut saya, selama ini saya identifikasi permasalahan yang saya hadapi, yaitu satu yang termasuk kasus dilema etika, yang satu lagi termasuk dalam kasus rujukan moral. Yang termasuk dalam kasus dilema etika yaitu kasusnya adalah yang benar dan benar, mengandung nilai benar dan benar. Kemudian yang termasuk kasus rujukan moral yaitu yang mengandung nilai benar dan nilai salah. Iya Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan ini, saya mempertimbangkan nilai-nilai yang terkait dalam berkaitan dengan nilai kebajikan, dan misalkan ada nilai keadilan, kemudian nilai belas kasih. Iya. Jadi diidentifikasi dulu Betul. permasalahannya, mana Betul. yang masuk nilai-nilai kebajikan dalam Betul. permasalahan itu ya Bu. Ya, untuk selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya laksanakan untuk pemecahan permasalahan, pertama saya mengidentifikasi permasalahannya, apa permasalahannya, kemudian siapa saja yang terkait dalam permasalahan tersebut, kemudian sampai sejauh mana permasalahan tersebut atau akibat dari permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, saya menganalisis permasalahannya. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan musyawarah. Ya, jadi langkah-langkahnya yang pertama mengidentifikasi dulu, kemudian menganalisis permasalahan, kemudian melaksanakan musyawarah ya Bu. Ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang termasuk efektif dalam pengambilan keputusan adalah melaksanakan musyawarah. Jadi yang paling efektif itu Betul. bermusyawarah ya Bu, dengan pihak-pihak yang terkait. Yang terkait. Ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menjadi tantangan saya dalam mengambil keputusan yaitu keputusan yang harus saya ambil itu adalah keputusan yang harus bertanggung jawab, keputusan yang bertanggung jawab dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi tantangannya itu berupa harus memutuskan keputusan itu yang bertanggung jawab Betul. dan mengandung nilai-nilai kebajikan itu. Ya.
Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Selama ini saya tidak pernah mempunyai waktu atau punya jadwal khusus untuk menyelesaikan permasalahan, karena kasusnya juga tidak pernah ada yang direncanakan. Berikutnya, apabila saya kasus-kasus tersebut sebelum masuk ke saya biasanya sudah ditangani dulu oleh wali kelas, sudah dibicarakan dulu dengan wali kelas didiskusikan dengan kesiswaan juga dengan BK. Nah, nanti apabila kasusnya berkembang besar, nanti apakah nanti saya harus sampai mengambil keputusan atau saya harus ikut serta dalam menangani permasalahan tersebut, baru nanti saya ikut berbicara di sana atau ikut dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Kemudian tidak ada waktu khusus yang dijadwalkan, kecuali kalau nanti ada orang tua, yang harusnya hadir untuk ikut serta dalam permusyawaratan tersebut tidak hadir, atau juga nanti misalkan ada pihak dari komite misalkan harus diselesaikan dengan pihak komite, maka kalau misalkan komite atau orang tua tersebut berhalangan pada waktu itu, kami jadwalkan lagi. Itu saja Pak. Jadi situasional ya Bu sifatnya. Ya, selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah selama ini dalam menangani permasalahan ini saya dibantu oleh Wakasek, kemudian dibantu juga oleh Wakasek kesiswaan ya, kemudian wali kelas, kemudian juga dengan guru BK. Itu yang diintern di dalam. Nah, nanti itu alhamdulillah selama ini kami juga mempunyai hubungan yang sangat baik dengan komite, maka komite bisa kami ajak untuk bermusyawarah. Ya, jadi dari pihak eksternal dan internal ya Bu. Ya. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang sangat pelajaran yang sangat berharga atau pelajaran yang sangat menjadi menjadi tantangan bagi saya ya dalam mengambil keputusan, yaitu bahwa keputusan itu harus bertanggung jawab, keputusan yang bertanggung jawab, kemudian harus mengandung nilai-nilai kebajikan, sehingga di sana kita harus menempatkan bahwa keputusan tersebut tidak sampai merugikan salah satu pihak, terutama ini untuk anak didik kita. Kita ingin dalam penyelesaian masalah ini anak menjadi tetap termotivasi dalam belajarnya, tidak trauma, tidak harus memikirkan masalah yang sudah. Jadi kita tetap mendorong anak untuk tetap semangat untuk melanjutkan pendidikannya. Ya, jadi yang paling penting itu berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan tidak ada yang dirugikan pihak manapun. Betul ya Bu. Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah membantu untuk penyelesaian tugas calon guru kontrak saya. Terima kasih, mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.